أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat At-Takwir. Di minggu yang lalu kita membahas ayat yang ke-6 yang kelima wa idzal qusu qusyirat wa idzal biharu sujirat, yang ke-6. Sedangkan yang ke-7 adalah wa idzal nufusu zuwijat. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini Allah menjelaskan tentang sesuatu yang mustahil bagi manusia. Kenapa? Karena kata yang dipakai oleh Allah di sini adalah an-nufus. An-nufus itu pertama, pendapat para ulama, orang yang wafat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara badannya dengan ruhnya. Jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak menyebutkan tentang bertemunya badan kita yang ada di bumi ini dengan ruh kita, tetapi terjadi pengelompokan. Jadi dikelompokkan antara ahlus sholat, antara ahlul Quran, itu dikelompokkan, ahlus siyam, itu dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kata zuwijat. Zuwijat itu artinya zaujud, artinya pasangan. Ya, jadi zaujah disebut dengan istri, zaujud disebut dengan suami. Maka azwaj artinya adalah berpasang-pasangan. Nah, dalam hal ini Allah ingin mengatakan tentang kekuasaannya kepada orang-orang kafir Quraisy, bahwa menurut kalian sesuatu yang tidak mungkin, karena di ayat yang setelahnya wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah ini kan bayi-bayi yang dibenam, bayi-bayi yang dihimpit, bayi-bayi yang dimasukkan ke dalam lubang. Kata mereka, orang-orang kafir Quraisy, dalam tradisi mereka, kalau ada bayi perempuan yang lahir, maka mereka sengaja, Pak. Jadi sebelum prosesi kelahiran itu, mereka laki-laki itu sudah menyiapkan lubang. Jadi prosesi kelahirannya di mana? Di atas lubang. Jadi kalau ada ketahuan yang lahir itu adalah perempuan, itu langsung dimasukkan ke dalam lubang. Nah, ada yang berpendapat yang kedua adalah ketika sudah mulai seperti Nabi Ismail alaihissalam, bahwa ketika sudah balagh sya'at, jadi sa'yunya sudah cukup umur, maka suami meminta untuk menyiapkan anaknya berpakaian rapi, disuruh makan sarapan pagi, setelah itu dibawa keluar, digalikan lubang dan dimasukkan ke dalam lubang. Itulah tradisinya orang kafir Quraisy. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu lemah. Kata mereka, nasab kita ditentukan oleh laki-laki. Jadi kalau ada satu kaum laki-lakinya berkurang, maka nasabnya semakin rendah. Nah, itu tradisi mereka. Di dua ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Nah, saya ingin menyampaikan di pagi hari ini mumpung di hari Tasyrik. Tasyrik ini disebut dengan tasyrik karena memang
teriknya matahari di wilayah timur. Kalau dalam tradisinya orang-orang kafir itu biasanya mereka menjemur, ya, maksudnya tradisinya orang Quraisy yang baik yang muslim, bahwa mereka menjemur daging-daging yang mereka kurbankan. Jadi kulitkah, dagingkah itu mereka jemur di yaumut tasrik. Tasrik itu artinya panas yang sangat luar biasa. Mereka menggelar daging itu sehingga menjadi kering. Kenapa disebut dengan tasrik? Disebut dengan tasrik karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan Allah bersumpah dengan kemuliaan itu. Apa kemuliaan yang Allah berikan? Wal fajar walayalin asyar. Allah bersumpah dengan malam-malam 10 yang dimaksud yang kita bahas sebelumnya, bahwa Allah memuliakan kita dengan 1 awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan itu. Asy-syaf'i wal watar, baik itu yang genap atau yang ganjil. Apa yang dimaksud dengan genap? Yang disebut dengan genap itu adalah 10 Zulhijjah atau yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari korban. Yang 9 adalah Yaumul Arafah, ya, di Yaumil Arafah. Jadi awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah Allah bersumpah dengan itu. Artinya tanda kemuliaan. Kalau kita melihat kata yang dipakai di dalam hadis tentang Idul Adha, Idul Adha itu ada 2. Ada Idul Adha, ada Idul Kurban. Nah, kenapa penyebutannya adalah Idul Adha dan Idul Kurban? Id itu artinya adalah kembali. Mau'id artinya adalah waktu kembali. Dalam bahasa sederhananya adalah waktu kita akan wafat. Lalu Allah menyebutkan, disebutkan bahwa dalam hadis disebutkan Idul Kurban. Kurban dari kata koruba. Koruba itu artinya dekat. Masdarnya kurbanan. Kurbanan semakin mendekat. Makanya dalam surat Al-Alaq disebut wasjud waqtarib. Setelah melakukan prosesi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, di ujungnya adalah wasjud waqtarib. Semakin sujud seseorang, semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkorban sesungguhnya adalah Allah ingatkan dengan bahasa sederhana kita begini. Kalau kita memanggil seseorang atau anak kita yang mungkin kita sayang kepadanya, yang pasti kita sayang kepadanya, lalu kita mengatakan kepada anak kita, "Dok, besok pulang," ya, maka bersiaplah. Ini bahasanya saya dalam kata Idul Kurban. Artinya Allah ingatkan kita mau'id, waktu untuk pulang. Kenapa? Karena ketika pulang hendaklah kalian kurbanan. Hendaklah kalian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Idul Kurban. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendekat kepada Allah? Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Maka Allah menyebutkan walayalin asyar, 10 hari Zulhijjah itu kata Allah. 10 hari Zulhijjah itu. Cara mendekat kepadaku adalah wal fajar walayalin asyar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar. Di waktu fajar 10, malam-malam 10, malam hari yang genap dan hari yang ganjil. Yang keempat adalah walaili idza yasar, ketika malam digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya gelap malam. Nah, kalau kita rincikan
Para ulama menjelaskan tentang pertama jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-hajj, haji. Makanya orang haji itu disebut dengan al-hajj. Kenapa disebut dengan al-hajj? Al-hajj hajah, artinya orang yang butuh. Butuh dengan siapa? Butuh dengan Allah. Allah, orang yang haji itu adalah orang yang benar-benar butuh dengan Allah. Maka setiap kita, karena dia masih masuk dalam rukun Islam, maka tandanya kita butuh dengan Allah. Maka jangan sampai ada dalam hati seorang mukmin tidak ada pingin untuk bisa berangkat haji, walaupun di rumahnya itu ada kaleng yang dia masukkan setiap pagi 50 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, tapi niatnya adalah untuk haji. Walaupun Allah tak sampaikan dia dengan harta yang dia kumpulkan untuk haji, tapi azamnya kepada Allah, rasa dan perasaannya, pikirannya adalah al-hajj. Makanya jangan heran disebutkan bahwa Muhammad Mubarak yang tidak jadi berangkat haji, dia mempersembahkan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sungguh dua malaikat saling berbincang. Musim tahun haji ini tidak ada yang diterima hajinya. Kenapa? Karena mereka disebutkan bahwa syaratnya mereka haji adalah ikhlas. Nah, kenapa? Kata malaikat yang satu, kenapa ternyata Allah berikan haji kepada mereka, mabrur kepada mereka, padahal sebelumnya tidak? Sesungguhnya ada yang menyebabkan mereka mendapatkan haji, yaitu yang tidak berangkat haji. Yang tidak berangkat haji menjadi sebab orang yang haji itu mendapatkan hajinya yang mabrur. Kenapa? Karena mempersembahkan hartanya untuk membantu orang lain. Insyaallah, Pak. Jadi proses adalah bagian yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya sekedar berangkat. Maka tidak heran kita melihat bahwa ketika haji kita butuh dengan Allah itu, maka puncak haji itu adalah al-hajju hiyal Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa Arafah? Arafah itu dari kata araf. Arafah ya'rifu, artinya mengenal. Siapa yang kita kenal, Pak? Yang kita kenal adalah Allah. Maka orang berangkat haji, kan Arafah itu kan lokasinya 16 hektar. Ya, 16 hektar lokasi Arafah itu. Jadi orang yang sesakit apapun dari rumah sakit itu disinggahkan ke sana, walaupun sebentar, antara waktu pagi sampai di waktu pagi berikutnya. Nah, tapi kaum muslimin maghrib biasanya sudah menuju Muzdalifah. Apa yang dilakukan di sana? Iktiraf, mengakui, ya Allah, kami hadir di Arafah ini, ya Allah, kami ini hamba-Mu, ya Allah. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Yunus terkait wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Pengakuan kita Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pegang hari ini adalah Al-Qur'an, adalah bagian dari mukjizatnya kenabian, dan itu adalah pemberian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Mengakui semua kesalahan kita, mengakui semua dosa-dosa kita, mengakui Allahus Samad. Inni asyhadu antallah, aku mengaku ya Allah, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Antas Samad, Engkau tempat bersandar, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya orang di Arafah itu berkontemplasi, bermunajat, mengakui semua apa yang dia lakukan. Makanya disebut dengan nufus. Nufus itu ada 3. Nufus itu adalah pikiran,
Nufus itu adalah perasaan, nufus itu artinya emosi. Pikiran, perasaan, dan emosi, makanya disebut oleh Allah di akhir surat Al-Fajr itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang begini kata Allah, wal fajar, orang yang berada di Arafah mengakui tentang keberadaanku, tempat mereka bersandar kepadaku kata Allah, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada diriku, kepada Allah maksudnya. Makanya orang yang berangkat haji diberikan kesempatan dalam kondisi apapun, maka ketika masuk ke kota Mekah, maka hilangkan semua dimensi dunia. Kenapa? Karena itu adalah teritorialnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wilayah-wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi terpikir di samping saya ini orang hitam gitu ya. Besar hitam seperti kuali gitu ya. Oh, kamu besar sekali. Tidak ada lagi Pak, tidak lagi berpikir fasilitas, tidak lagi terpikir oleh mereka makan, tidak ada, walaupun butuh Pak. Tetapi hal-hal itu sudah tidak ada dimensinya. Kenapa? Karena kita dipanggil oleh Allah, labbaik Allahumma la labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maghrib nanti atau pagi hari mereka berangkat menuju Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah selesai maka jamarat ketika dilempar apa yang dibaca oleh orang haji? Bismillahi Allahu Akbar. Pertanyaan saya, sama enggak yang dibaca oleh seorang penyembelih ketika menyembelih korbannya? Sama. Bismillah sama atau berbeda? Sama Pak. Artinya orang yang tidak bisa berangkat haji, Allah berikan alternatif kedua, yaitu kurban. Nah, maka orang yang berkorban sesungguhnya sama ritualnya dengan haji. Pertanyaan saya, kalau orang haji tidak boleh memotong kukunya, tidak boleh memotong rambutnya, yang berambut di tubuhnya ini, yang ketiga harus memakai ihram. Pertanyaan saya, kalau orang berkorban apa yang tidak boleh? Tidak boleh memotong rambutnya, rambut tubuh ini, tidak boleh memotong kukunya. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah? Tahan dirimu. Dimulai dengan berpakaian ihram itu sampai prosesi nanti selesai tahallul. Maka setelah itu boleh. Maka ketika boleh, masuklah di yaumut tasrik, di mana kita haram untuk berpuasa. Haram berpuasa. Pertanyaannya yang kedua, apakah sama ritual haji dengan orang berkorban? Sama. Maka saya ingin sampaikan nasihat ini untuk saya, tahun depan upayakan kita bisa berkorban. Siapkan kaleng, walau hanya 10.000 sehari, 5.000 sehari. Allah tidak menilai apakah korban itu sampai nanti bisa sampai 3 juta, 2 juta, atau 1,5 juta. Tetapi yang dinilai oleh Allah adalah niat kita, azam kita tadi. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim alaihissalam jadi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tidak jadi, diganti oleh Allah. Bayangkan dari Irak sana mengantarkan Hajar dan Ismail ke lembah Biwairin fi Zar'in. Setelah itu ditinggalkan. 2 tahun berikutnya beliau datang lagi. Setelah datang diminta untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Coba bayangkan, apa yang diinginkan oleh Allah adalah kepatuhan. Yang diinginkan adalah kepatuhan. Sampai tidak sampai itu bukan persoalan kita Pak. Sampai tak sampai itu urusan Allah. Azam kita adalah mau tetap berkorban. Maka sebagian fikih mengatakan
Ustaz, korban itu apa yang harus kambing? Giginya harus rapi gitu ya. Syaratnya ada gigi, harus rapi, umurnya harus sampai. Kalau umurnya nggak sampai, datang aja ke MK nanti. Malah dinome. Oh, iso diturunkan dong umurnya gitu ya. Nggak ada Pak. Jadi yang penting terjadi penyembelihan. Nah, orang mengatakan penyembelihan itu harus diserahkan ke masjid, Ustaz. Ya. Jadi yang penting kita bisa berkorban. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi antara haji yang tak bisa berangkat haji, ada alternatif kedua, yaitu kurban. Nah, kurban. Jadi Masya Allah. Nah, jadi sudah kelihatan ya relasi antara haji dengan korban. Dan yang ketiga, apa hubungannya dengan puasa Arafah? Nah, puasa Arafah kemarin yang disampaikan oleh Pak Tohari bahwa Arafah bukan terkait dengan peristiwa Arafah, karena puasa Arafah sudah dilakukan di 2 Hijriah. Ya, di 2 Hijriah, padahal syariat haji terjadi setelah itu. Artinya tidak ada hubungan antara puasa Arafah dengan peristiwa yang terjadi, yaitu Arafah. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita puasa Arafah? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Arafah itu menunjukkan bahwa disebut oleh Allah kalau orang haji, ayatnya fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau orang korban, apa ayatnya? Al-korban antara orang yang berpuasa Arafah la'allakum tattaqun. Semuanya adalah ketakwaan. Tak mampu haji boleh berkorban, tak mampu berkorban boleh berpuasa. Kalau tidak mampu juga Pak, malu kita di hadapan Allah. Berkorban. Aku qauli hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.